Halo, kembali lagi di channel GRW bersama Maura, dan hari ini kita akan ngobrol lagi nih bersama dengan Ko Joshua. Hai semuanya. Gimana kok kabarnya hari ini? Sehat, nggak kerasa Kamis lagi ya sekarang. Cepet ya, seminggu ya. Oke. Nah, hari ini kita mau ngobrol lagi nih soal kripto ya. Nah, sekarang ini kan mungkin orang ini udah banyak kok yang familiar sama kripto. Tapi ada miskonsepsi kalau Bitcoin sama dengan kripto. Oke, betul. Padahal sebenarnya Bitcoin itu a part of kripto ya kan, dia salah satu instrumennya kripto. Tapi memang let's say dia kayak superstarnya nih si Bitcoin kan. Nah, apa sih yang bikin si Bitcoin ini spesial dibandingkan instrumen kripto yang lainnya kok? Oke. Memang banyak sekali terjadi miskonsepsi di luar sana. Bahkan Maura pun tadi sebenarnya agak sedikit miss tuh sebenarnya ya. Mother of all crypto adalah Bitcoin. Mother of all crypto, oke. Ya, jadi tidak akan ada cryptocurrency atau crypto gitu ya kalau nggak ada Bitcoin at first. Di tahun 2007-2008 itu Bitcoin diciptakan sama Satoshi Nakamoto ya kan. Kalau Maura tanya bedanya atau spesialnya apa, Bitcoin ini ya satu itu tadi, dia mother of all crypto ya kan. Yang kedua, dia dijadikan benchmark sebagai market cap dari kripto itu sendiri ya kan. Jadi umumnya biasanya kalau Bitcoin naik, yang lain-lain biasanya ikutan naik. Jadi kayak indeksnya, betul banget. Terus juga spesialnya kalau Bitcoin ketimbang kripto yang lain adalah Bitcoin cuma punya supply 21 juta koin. Dan itu kelop gitu. Sampai sekarang pun kita nggak tahu kan Satoshi Nakamoto itu siapa sih. Gitu. Siapa nih pencipta Bitcoin kita nggak tahu. Wujudnya betul sampai saat ini kayak gitu. Dan kalau kripto lainnya itu kan based on project dari mereka masing-masing lagi. Gitu. I see. Jadi memang si Bitcoin ini spesial ya? Sangat spesial bagi saya. Oke. Nah, terus kan selain Bitcoin, ada juga nih Ethereum yang mungkin orang udah lumayan familiar juga nih, Ko Joshua, soal Ethereum. Terus banyak juga kadang orang yang bilang Ethereum ini dia quote-unquote lebih pintar daripada Bitcoin. In your personal opinion, why? Ethereum itu market cap kedua terbesar ya di kripto ya, setelah Bitcoin. Yes. Kalau dia bilang tanda kutip lebih pintar dari Bitcoin, sebenarnya tergantung use case-nya. Mereka berdua ini, Bitcoin dan Ethereum ini use case-nya berbeda memang. Ethereum itu memiliki smart contract. Jadi di atas dari smart contract itu, Maura bisa tuh bikin kayak aplikasi, DeFi, NFT dulu ya kan, banyak kan NFT, terus game on top of Ethereum smart contract system gitu ya kan. Tetapi kalau Bitcoin sendiri use case-nya adalah saat ini mungkin disebut sebagai store of value. Jadi semacam orang sih bilangnya sih emas digital gitu ya, seperti emas ya, store of value, karena dia aset yang terdeflasi bukan terinflasi. Terdeflasi? Karena dia supply-nya tetap itu 21 juta koin. Gitu. Jadi memang beda use case-nya. Memang Ethereum punya use case sendiri, yaitu dari smart contract-nya itu. Maura bisa bikin aplikasi, bisa bikin game, bisa bikin art, which is NFT yang kemarin rame itu. So, ada banyak orang yang menggunakan network Ethereum tersebut untuk membangun sebuah project atau program. Gitu. Jadi emang beda di use case-nya aja. Ya, beda dunia lah. Beda dunia. Ya kan, antara burung kakak tua sama burung beo yang beda gitu kan. Gitu aja. Berarti asal jangan burung murai batu ya. Lebih beda lagi. Jadi sebenarnya tergantung juga dari kita nih, gue nih mau masuk ke crypto ini apa sih purpose-nya? Mungkin itu juga kali ya. Correct, betul banget. Harus ngerti ya, harus tahu ya. Ini fundamentalnya apa, use case-nya apa, gitu kan. I see. Nah, terus ada juga nih, di dunia perkriptoan ini ada istilah altcoin. Apalagi nih altcoin? Alternative coin. Apalagi ini altcoin, Pak Joshua? Jadi gini, semua kripto selain daripada Bitcoin sebenarnya disebutnya altcoin. Even Ethereum. Jadi alternative coin. Even Ethereum tuh disebutnya sebenarnya altcoin. Tapi mungkin sekarang ini karena Ethereum market cap kedua terbesar di dunia juga gitu ya. Orang-orang banyak menganggap tuh altcoin itu lebih ke
nomor 5 ke atasnya dari cryptocurrency lah, ngomongnya kayak gitu. Atau nomor 3 ke atasnya dari cryptocurrency lah. Gitu. Ethereum sama Bitcoin tuh dianggap kayak dewanya gitu ya. Iya, berdiri sendiri, stand kayak gitu kan. Ya, altcoin tuh ada banyak, ada stablecoin, which is USDT, USDC, ada stablecoin ini dan itu, banyak stablecoin kayak gitu kan. Terus juga ada namanya juga meme coin yang mungkin sering tahu ya kan. Ada PP, ada Shiba, ada Weave, ada banyak lah meme coin. Itu altcoin semua mau. Yang namanya aneh-aneh gambar. Iya, bener banget. Ada gambar, ada Trump, ada MAGA, ya kan? Ada Trump, ada MAGA, jangan lupa tuh, ya kan? Itu nggak tahu meme atau bukan ya, itu nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu terkategori sebagai altcoin lah ya. Iya, itu altcoin. Okay. Itu altcoin, oke. Terus juga ada coin-coin yang based on project, ya kayak Ethereum, kayak Solana, kayak Polkadot, Avalanche, FX gitu-gitu itu mereka punya use case-nya masing-masing tersendiri lagi, gitu. Oke, I see. Nah, kalau misalkan let's say tadi ada Bitcoin terus ya kita anggaplah dia berdiri sendiri ya si Ethereum ini ya. Ada Bitcoin terus Ethereum dan koin-koin lainnya si altcoin ini nih. Kan tadi Ko Joshua juga mention kalau mereka nih beda di use case-nya masing-masing. Betul. Beda use case-nya antara 3 ini tuh di mana sih, Pak? Oke. Bitcoin ya itu tadi sebagai store of value saat ini ya kan. Dengan dia mengadopsi konsep blockchain proof of work. Nanti dijelasin lah ya lebih gampang. Ini kita step by step dulu ya. Oke, boleh. Lalu Ethereum ya tadi use case-nya ya kan, karena dia punya Ethereum network saat ini use case-nya on top of that Maura bisa bangun aplikasi, bangun game, bangun lain-lain kayak gitu kan. Bahkan koin-koin di atas Ethereum pun ada. Ya di atas dia landasannya tuh ya ada Ethereum network, tapi dia ada koin lagi di atasnya gitu. Silakan dicari lah teman-teman ya kan kayak gitu. Banyak, ada banyak banget. Boleh cari sendiri ya teman-teman. Ya, dan di Ethereum itu pakai konsep proof of stake. Nanti kita jelasin. Okay. Nah, altcoin lainnya ini banyak sekali use case-nya dan perlu kita, mungkin kalau teman-teman tahu namanya white paper, bisa baca white paper-nya, atau sekarang banyak lah di YouTube ya video-video yang menjelaskan use case dari Solana, use case dari XRP, use case dari Cardano, ya kan, use case-nya banyak koin-koin lainnya kayak gitu. Shiba, use case-nya apa gitu ya, itu nggak tahu juga tuh. Ya kan? Fartcoin. ada Fartcoin. Coin kentut. Iya beneran ada. Silakan cari itu lucu banget. Iya. Itu kan kategori meme kan. Nggak ada use case sebenarnya kan. Cuma buat seru-seruan, lucu-lucuan dan bergerak karena komunitas. Oke. Kayak gitu. Ya use case-nya mungkin berkomunitas gitu kan. Gitu. Use case-nya adalah networking. Benar. Oke, I see. Nah, terus kalau menurut lu sendiri nih, Ko Joshua, kira-kira mana yang punya quote-unquote masa depan lebih panjang? Bitcoin kah? Atau Ethereum kah? Atau tiba-tiba mungkin salah satu di antara meme coin ini kah? Masa depan lebih panjang ya? Iya. Kalau gue pribadi of course first adalah Bitcoin. Itu dulu. Kenapa? Karena adopsi dari Bitcoin sendiri kan udah panjang. Kemarin udah sempat kita bahas ya. Negara, institusi besar udah mengadopsi Bitcoin itu sendiri. Keduanya adalah pasti Ethereum. Ya kan, Ethereum juga punya network atau punya konsep yang sekarang ini banyak sekali digunakan di Web3 universe lah, kayak gitu ya kan. Contohnya kayak kemarin aja Metaverse, terus juga NFT, ya kan, itu hal-hal yang bisa banyak dibangun di atas Ethereum network, maksudnya kayak gitu. Terus juga next mungkin stablecoin kalau menurut gua. Stablecoin. Ya, segala sesuatu yang maksudnya berrelasi ya, memiliki hubungan dengan stablecoin. Contohnya misalkan kayak sekarang mungkin USDT, USDC, terus bisa dibilang juga koin-koin XRP, ya kan kayak gitu-gitu, karena udah mulai digunakan di banking traditional system XRP ini, ya kan beberapa bank sudah mulai eksplorasi, mungkin di area-area sana, plus koin-koin yang mungkin sudah ada korelasinya dengan AI. Untuk kedepannya, ya kan. Ditambah juga untuk reward aset RWA coin, kita ada namanya reward aset RWA coin, mungkin kayak render gitu-gitu ya dulu ya. Nah itu bisa jadi narasi yang cukup promising ya untuk beberapa tahun ke depan, mungkin bisa 5-10 atau 10-15 tahun ke depan. Jadi emang tetap yang paling kuat adalah Bitcoin ya? Iya, karena mother of all cryptos ya.
Kalau Bitcoin nggak ada di dunia ini, semua kripto beres ya kan. Kriptonya juga bubar jalan. Bubar jalan gitu. Dan sekarang nih memang tapi dunia kripto ini benar-benar booming tuh, beneran booming ya. Karena gue sempat lihat juga, aduh kemarin tuh apa ya, negara apa yang dia udah pakai cryptocurrency emang untuk pembayaran. El Salvador. El Salvador ya. Yes. Gue sempat baca juga kayak. Iya. El Salvador, iya. Betul. You know what? Pemerintah El Salvador itu untung dari kepemilikan Bitcoin mereka itu $2,4 miliar kalau nggak salah. Jadi tahun 2022 itu Nayib Bukele, presidennya El Salvador, mengumumkan bahwa uang negaranya akan kita belikan Bitcoin. Can you imagine? Ya kan? Dan invest ke Bitcoin. Yes, dan satu global saat itu mengecam. Maksudnya, wah gila nih negara beli Bitcoin gitu-gitu ya kan. Apa nih maksudnya? Dia punya reserve Bitcoin dan segala macam kayak gitu. Tapi si Nayib Bukele ini emang rada-rada funky ya, rada gaspol juga gitu ya. Akhirnya tetap dia beli, tetap dia acquire those Bitcoins gitu. Dan per hari ini dia udah made over, kayaknya terakhir udah $7 miliar deh. 7B dia posting kok di X-nya. Di X-nya dia posting bahwa El Salvador untung $7 miliar dan uangnya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. $7 miliar dari kepemilikan Bitcoin-nya. Gitu. Makanya ini jadi satu use case yang unik 3 sampai 5 tahun belakangan ini, sehingga negara-negara lain juga jadi berlomba-lomba nih mau untuk memiliki Bitcoin reserve. Ya kan? Even US sendiri memiliki Bitcoin reserve. Even China sekarang juga memiliki Bitcoin reserve, ya kan? Walaupun mereka dalam tahap sekarang baru mulai ya acquiring kayak gitu kan. Dulu sempat ada Jerman punya Bitcoin reserve, tapi sayangnya sekarang harga Bitcoinnya 118 ribuan kan per US dollar. Dulu Jerman lepas jual semua Bitcoinnya di harga 50 ribu US dollar. Gitu. Makanya kadang-kadang kita komunitas kripto kadang-kadang suka ini, wah kasihan ya pemerintah Jerman. gitu. Wah, tapi gue masih ini. Iya, amazed kan. Silakan teman-teman bisa research tuh ya di Google atau di YouTube, banyak yang bahas kok si Nayib Bukele ini. Wow. Dia hebat sih, super hebat. Even Trump pun sampai datang ke dia dan belajar untuk Bitcoin reserve itu sendiri. Gitu. That's a very big amount of money. Ya. Dan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat gitu kan, bangsa. Hebat sih. Keren sih. Salut Om Nayib. Amin, sakrab. Amin. Oke. Nah, terus habis itu selain Bitcoin, back to topic, selain Bitcoin, Ethereum, dan altcoin, di dunia kripto ini kita juga sering dengar soal blockchain. Gue pribadi, Ko Joshua, I know nothing about blockchain. Okay. So, kira-kira lo bisa boleh jelasin gak nih, blockchain itu sebenarnya apa sih dan gimana cara dia bekerja di crypto? Ini gue coba jelasin pakai bahasa manusia ya Pak ya. Mau ya. Blockchain adalah sebuah sistem di mana dalam satu bloknya itu terdapat catatan-catatan transaksi dan dihubungkan ke blok lainnya. Yang catatan-catatan transaksinya ini adalah dipantau atau dikontrol atau dimonitor lah ya oleh node-node yang ada, node tulisannya, node itu apa? Yang ada apa? Gampangnya aku ngomongnya komputer lah. Komputer yang ada di seluruh dunia. Jadi satu blok ini bisa mungkin ribuan atau jutaan nodes. That's why disebut namanya open ledger atau terdesentralisasi. Dia immutable, tidak bisa diedit atau tidak bisa ada yang mengkontrol untuk mengedit sendiri lah. Dia butuh node-nya saling untuk bisa konfirmasi satu dengan yang lainnya, seperti itu. Makanya disebut decentralized. Jadi dari satu blok ke blok lainnya, ke blok lainnya, ke blok lainnya, ini ada masing-masing node-nya sendiri. Itulah blockchain gitu. Oke, jadi untuk apa ya, transparansinya kali ya? Langsung ngejawab kan, transparansi tanpa harus aku mention, ya kan? Memang sebenarnya masuk ke dunia kripto itu justru lebih transparan. Bukan tidak lebih transparan, tetapi lebih transparan sebenarnya. Karena kita bisa lihat mereka punya transaksi, mereka punya orang sebenarnya address walletnya pemerintah El Salvador aja Maura bisa lihat kok di laptop. Iya, bisa akses, bisa lihat ada berapa ribu Bitcoin dia pegang. Bisa minta ditransfer. Nah,
Itu beda cerita ya, mungkin ya mau ya. Kirain udah bisa ngeliat walletnya bisa minta transfer. Iya, jadi kan lebih transparan. Karena wallet tersebut bisa kita akses, bisa kita pantau. Dia katakanlah misalkan dia megang 10.000 Bitcoin gitu ya kan. Oh ternyata ada pergerakan nih, Bitcoinnya turun jadi 9.000, 1.000-nya kemana? Oh 1.000-nya ternyata dia udah masukin exchange untuk rencana dijual. Nah itu kan lebih transparan kayak gitu. Jadi kita bisa ngeliat transaksi yang lain. Betul. Jadi ada tuh kalau gue sih ada punya alertnya ya kan. Contoh kayak Strategy B ya, Michael Saylor ya kan, MicroStrategy ya kan. Ketika dia beli Bitcoin gitu kan, dia kan kalau beli Bitcoin kan 60.000 Bitcoin gitu kan, emang sultan bos itu satu ya kan. Nah itu langsung alertnya keluar. MicroStrategy atau Strategy B has acquired 60,000 BTC from his wallet. Gitu. Ada whale alertnya gitu. So it's very transparent. It's very transparent actually. Crypto is a innovation in the finance industry. First of all. Wow. Berarti untuk si blockchain ini berlaku nggak hanya di Bitcoin tapi Ethereum juga dan even altcoin yang lainnya? Ya, umumnya majority lah 90-95% kripto itu pasti ada di dalam blockchain, dalam sebuah blockchain. Kayak gitu. Karena kan tadi kayak misalkan bikin satu koin, underlying networknya adalah Ethereum. Ya, Ethereum sendiri itu aja udah sebuah blockchain gitu kan. Dia punya network blockchainnya sendiri. So it's a blockchain base gitu. I see. Nah, now if we talk about starting di crypto market. Oke. Josh. Buat orang yang mau mulai nih, baru mau mulai. Idealnya mereka mulai di Bitcoin kah, Ethereum kah, atau di altcoin? Kalau baru mulai, balik lagi ke materi kita minggu lalu tuh, ya kan, assess yourself. Ya kan, risk-nya seperti apa kayak gitu. Memang kripto ini tidak menutup kemungkinan memiliki potensial yang sangat besar ke depannya, ya kan. Tetapi of course ada part dari risikonya, dari risk-nya yang perlu kita assess juga. Kalau misalkan kayak Maura masih single gitu ya, ya kan. Majority portofolionya boleh kok ke Bitcoin dulu. Kenapa? Bitcoin itu less volatile, tidak terlalu volatile ketimbang altcoin lainnya. Pergerakannya nggak terlalu betul banget. Dan kita juga ngebuntutin atau ngikutin yang hebat-hebat lah. Ngikutin pemerintah US, ngikutin pemerintah El Salvador, kita ikutan megang Bitcoin gitu kan. Kita ikutan megang Bitcoin. Tapi kalau orang misalkan punya risk appetite yang agak lebih besar, boleh pegang altcoin yang ada. Contoh misalkan Big Ten-nya boleh pegang kayak Solana, XRP, itu boleh pegang koin-koin di L1, layer 1 gitu kan. Kalau misalkan risk appetite lebih besar lagi gitu kan, boleh ke meme coin ada temen gue yang megang meme coin ada mau. Apa tadi Farcoin? Farcoin ya kan, terus ada yang Shiba, temen gue ada yang jadi bilioner karena Shiba gitu. Temen gue pun juga ada yang jadi yang nggak punya apa-apa karena Bitcoin gitu. Itu kan faktanya seperti itu. Makanya altcoins boleh dialokasikan, tapi perlu tahu use case-nya apa. Of course kalau kita masuk ke meme coin, it's for fun lah ngomongnya kayak gitu ya kan. Barangkali menjadi 1000x gitu kan. Waduh. Iya, taruh tapi we never know ya. Never know. Taruh duit 1 juta beli Farcoin. Ini disclaimer ya, bukan rekomendasi, tidak. Ini contoh ya. Contoh. Mohon dikasih contoh. Gitu. Dan terakhir saya tahu. Misalkan taruh 1 juta di Farcoin gitu kan. Terus ya udahlah gue lupain. Karena apa? Mauro sekali makan di sushi aja tuh bisa 1 juta bilnya. Misalkan, bener gak ya? Udah kali gue taruh Farcoin, barangkali misalkan dia bisa 1000x lah. Tapi tiba-tiba bener 1000x. Mana ada yang tahu? Jadi 1 miliar 1 jutanya Maura. Ya kan kayak gitu kan. Itu untuk treatment meme coin. Tapi kalau untuk Bitcoin, it's more like long term investment. Ya kan, bisa Maura untuk beli bulanan, bisa Maura beli mingguan, harian, terserah Maura seperti apa. Gitu. Makanya disebut Bitcoin itu store of value. Adalah untuk hedging atau against nilai inflasi. Ya karena the price goes up along with the inflation, correct. Right? Materi kita minggu lalu gitu kan. Masih ingat kan gue? Gak sia-sia saya. Ingat soalnya kita
perumpamannya pakai Indomie. Iya, betul. Senang deh saya kalau ini. Oke, berarti untuk pemula tetap harus disesuaikan juga sama risk profile-nya mereka lah ya. Betul banget. Seberapa besar resiko yang mereka mau tolerir, terus seberapa paham juga mereka ke instrumennya lah kita bisa bilang ya. Tujuan investasinya itu untuk apa di masa depan. Maura misalkan beliin Bitcoin tujuannya adalah untuk mau beli rumah misalkan di masa depan. Itu ada tujuannya. Misalkan ada goals-nya ya. Yes, that's a thing gitu. I see. Oke. Nah, terus kalau misalkan kita mau mulai juga nih di dunia kripto ini, seberapa penting sih kita untuk ngerti si teknologi blockchain ini balik lagi? Sebenarnya kalau untuk investment purpose, tujuannya untuk berinvestasi di kripto lah, katakan seperti itu, mengetahui tentang blockchain itu direkomendasikan bahasanya. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita pegang. Itu dulu, balik lagi ke materi minggu lalu ya kan. Tetapi kalau memang mau jadi blockchain developer atau Web3 developer, memang harus expert di blockchain things. Aku ada beberapa teman yang dia blockchain developer yang dia udah memang engineer lah, otaknya udah hebat gitu ya gitu. Tapi gue pribadi gitu ya, blockchain sebenarnya juga sekedar buat gue pribadi ya, gue sekedar memahami ya kan, karena gue perlu tahu apa yang gue beli, apa yang gue investasikan kayak gitu. Tetapi untuk expertise-nya kayaknya lebih baik teman-teman gue aja yang belajar gitu ya. Tapi ini sulit sekali Bapak Ibu ya kan. Yang penting tahu aja. Iya, penting tahu dan paham aja udah. Bahwa blockchain itu kerjanya seperti ini, kenapa sih kita beliin Bitcoin, kenapa sih kita beliin Ethereum? Karena cara kerja mereka begini begitu gitu. Ya. I see. Jadi level-level pemahamannya soal blockchain ini juga balik lagi disesuaikan sama tujuan apa sih gitu betul. Tapi kalau teman-teman mau jadi blockchain developer, ya silakan. Bahkan kayaknya ada deh beberapa universitas sekarang udah ada jurusan blockchain-nya. Kayaknya deh, ya kayaknya di Indonesia udah ada beberapa, seinget gua, D3-an gitu, ya D3-an gitu. Dan di luar negeri tuh kayak udah bachelor degree gitu sih. Bachelor degree? Iya. Karena this blockchain is getting serious day to day, you know. Year to year getting serious this blockchain. Wow. Ya kan? Wah, bener-bener ini dunia kripto ini udah semakin mendominasi. Betul banget. Bahkan sebenarnya Bitcoin itu sendiri bisa dibilang ya, ini ngomong Bitcoin dulu ya. Bitcoin itu sendiri tuh setiap 10 menit sekali tuh teraudit blockchain. Setiap 10 menit sekali. Automatically. Kayaknya imagine gitu kan. Jadi transaksinya di dalam blok-bloknya Bitcoin tuh setiap 10 menit sekali tuh sudah bisa dikatakan kayak bahasanya lah teraudit. Ini beneran gak nih transaksi? Betul, keaudit. Nah, kalau kita perusahaan biasa gitu ya kan, perusahaan biasa, bisnis biasa gitu kan, audit kan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali. Per quarter gitu. Lah paling nggak. Per quarter minimal kayak gitu. Nah, ini kalau Bitcoin itu 10 menit sekali itu teraudit. Can you ever imagine? Ya? Wow, teknologi. Even Ethereum itu setiap 12 detik sekali. Jadi makanya lo jawab kenapa Ethereum bisa dikatakan lebih pintar, ya kan? 12 detik sekali. Every 12 seconds. Wow. Dan dalam 12 detik itu, atau tadi rasanya dalam 10 menit ya, kita kan nggak tahu ada berapa juta transaksi yang terjadi. Saya tidak bisa katakan itu ya Ibu. Kita kan nggak tahu ada berapa banyak transaksi, dan itu semua. That's why sebenarnya dan juga ini mungkin sekalian ya sama teman-teman ya, di luar sana ada yang bilang, Bitcoin ke-hack, gitu kan ngomongnya bener ya. Sebenarnya ke-hack bukan Bitcoinnya, bukan kriptonya, yang ke-hack adalah exchange-nya, ya kan. Bitcoin itu sendiri masih tetap ada, kayak gitu. Jadi teman-teman pilihlah cold wallet yang tepat. Ya, simpen lah di cold wallet ya Bitcoin kalian. Nah, cold wallet nih, pas banget. Ya, oke. Cold wallet ini penasaran nih orang nih, banyak ya. Penasaran ya. Cold wallet ini apa sih? Jadi di dunia kripto itu ada 2 wallet. Ada hot sama cold. Hot wallet itu adalah wallet yang terexposure dengan internet. Ya kalau Maura taruh Bitcoinnya di satu exchange, itu kamu taruh di hot wallet namanya. Ketika exchange tersebut servernya down, dihack orang,
Bitcoin kamu raib gitu diambil, itu hot wallet. Kedampak. Itu hot wallet. Gitu. Cold wallet adalah bentuknya seperti ledger, seperti USB lah gampangnya. USB apa tuh? Memori itu. Gue kayak pernah lihat deh. Betul, kayak USB memori gitu. Itu masing-masing brand punya masing-masing security-nya lagi. Kamu bisa simpen Bitcoin Maura gitu ya di dalam ledger tersebut dan tidak tereksposur terhadap internet. Jadi kayak nyimpen data di USB. Betul, correct. Kayak nyimpen data di USB, Maura ambil, udah di luar daripada internet. Mau whatever happen pun, nggak akan kenapa-napa Bitcoin Maura, gitu, nggak akan hilang. Gitu. Maura ke luar negeri mau bawa, pun juga ada masalah. Gitu. Wow, teknologi. Dulu kan kalau misalkan kita bawa uang 10 miliar misalkan ke luar negeri kan nggak bisa, nggak mau ya kan. Sekarang bawa 10 Bitcoin, 5 Bitcoin sekarang, bukan 10 ya. 5 Bitcoin sama 10 miliar sekarang ya. Bawa 5 Bitcoin di dalam treasury itu, mungkin Maura mau pergi ke Singapura, dekat-dekat atau apa, bisa-bisa aja, sah-sah aja, boleh-boleh. Karena kalau yang nggak tahu, itu cold wallet, ya mereka ini sensor yang ini ya. Ini sensor yang ini. Ya. Jadi lebih fleksibel dan borderless. Itu. Borderless itu sih. Cold wallet. Ya, silakan dicari brand cold wallet, saya tidak jualan. Kayaknya abis ini saya yang cold wallet. Banyak kok, ada namanya ledger, ada namanya trezor, gitu banyak. Terus berarti kalau dia, let's say dia dimasukkan ke dalam cold wallet itu, udah dia cuma kesimpan doang, tapi dia ke diskon, dia masih bisa kebaca di dalam blockchain-nya kah atau gimana? Atas kepemilikannya on that wallet masih bisa kebaca. Makanya tadi kan di omongan yang aku bilang kan, contoh pemerintah El Salvador, dia punya cold wallet, misalkan 60.000 Bitcoin, tiba-tiba turun jadi 50.000 Bitcoin. 10.000 Bitcoin itu dipindahin ke hot wallet. Ke exchange, misalkan loh ya, dipindahin ke exchange 10.000 Bitcoin, tujuannya di exchange adalah untuk misalkan dijual, untuk take profit misalkan. Ya boleh-boleh aja gitu kan. Gitu. I see. Interesting. Jadi secara aset manajemen pun untuk memanage si koin tersebut, aset tersebut juga lebih prudent, lebih hati-hati, lebih aman kayak gitu. So actually the security of this whole cryptocurrency is very high. It's very high, sangat secure. Justru mungkin banyak orang di luar sana ya konsepsi atau ada conception di luar sana, kripto tempat cuci duit, ngomong gitu kan, ngomong kasarnya gitu kan, kripto tempat cuci duit, kripto tempat uang gelap lah apa segala macam. Well sebenarnya kalau lu transfer kripto dari satu ke satu lain itu bisa di tracking. Itu dari mana ke mana itu sangat bisa di tracking, tinggal dibuka. Nggak bisa diumpetin ya? Nggak bisa diumpetin. Even ya gue kan ada crypto firm, ya kan? Gue kan punya crypto firm. Kadang-kadang ada nasabah transfer dari wallet di luar negeri, transfer Bitcoin ke firm kita misalkan kayak gitu ya. Terus nggak masuk nih, nyangkut nih misalkan, kita tinggal cek aja di open ledger-nya, di Etherscan misalnya gitu, kita cek aja bahwa ini bener nggak udah transfer, ternyata belum ada transaksinya kita, dia baru ngomong doang ya. Dia baru ngomong doang misalnya kayak gitu kan, kayak gitu. Itu bisa kita lihat. I see. Ya soalnya ini based on pengalaman pribadi gue juga ya, Coach Joshua. Ada orang yang dia sangatnya banyak nih, sangat skeptis terhadap si cryptocurrency ini karena it's not physically there juga mungkin ya. Kayak it's not physically there. Jadi itu kalau misalkan lu investnya ke situ, duit lu goib itu hilang duitnya kayak gitu. Iya. Ya maybe because it's not physically there. Dan dulu kan dia memang belum booming, terus tiba-tiba dia naik banget kan. Betul. Mungkin baru bertobat di situ ya. Karena gini, gue pribadi ya mau ya, gue nggak suka investasi yang too physically, maksudnya ada fisiknya banget. Ya gue pribadi ya, disclaimer ya, gue pribadi ya kayak emas batangan atau misalkan tanah atau segala macam. Karena apa? It's not portable. Gue nggak bisa bawa kemana-mana. Belum bawa emas. Maksudnya bawa emas kontainer kan nggak mungkin kayak gitu kan? Lebih ke berat. Iya, berat, repot. Gue ditanyain segala macam kayak gitu kan. Satu nggak portable, nggak bisa bawa kemana-mana. Repot banget. Kalau gue punya misalkan, amin Tuhan, punya 1 juta Bitcoin. Amin. Misalkan kan.
itu kan cuma seukuran flash disk lo aja kan. Bener nggak? Masuk ke dalam beberapa tahun beres kan, ya kan kayak gitu. Mungkin sama mic ini juga masih kecilan sih itu. Iya, ada yang lebih kecil lagi. Ya, jadi gitu sih mau. Oke. Gue lebih senang yang portable aja, jadi bisa kemanapun gue berada, disitulah hartaku berada. Gak mau. Bercanda ya. Ya. Oke, nah, on to the last question. Kalau dari perkiraan pribadi lu nih, Ko Joshua, apakah someday in the future altcoin bisa ngalahin dominasinya Bitcoin maupun Ethereum? Pertanyaan menarik nih, pertanyaan bagus ya. Potensi atau kemungkinan kita nggak bisa bilang enggak ya. Ya kan? Karena saat-saat ini pun banyak sekali altcoin yang berlomba-lomba we are better than Bitcoin. Gitu, jargonnya mereka. Beneran, silakan cari aja kayak gitu ya. Gue nggak tahu di masa depan development akan seperti apa dan bagaimana. Tetapi kayaknya untuk 5-10 tahun ke depan Bitcoin kayaknya masih lebih major deh. Ya nggak sih? It's the mother. Yes, karena juga baru di-adopt kan sama big nations dan sebagainya kayak gitu. Tapi ada altcoin yang mereka claiming, of course it is better than the Bitcoin gitu, in terms of the technology, ya kan kayak gitu. Tapi orang secara investment ya masih lebih percaya market cap-nya besar mungkin ya, market cap nomor 1 seperti itu. Karena dia satu terdesentralisasi, tidak dikontrol siapapun si Bitcoin ini. Terus foundernya juga nggak tahu siapa ya. Mohon kalau ada yang tahu diinformasikan. Coba tinggalin komen di bawah kalau ada yang tahu. Tahu sih namanya Satoshi Nakamoto ya kan. Tapi bentuknya. Siapa itu orangnya ya kan kita nggak tahu gitu kan. Atau mungkin cerita hidupnya nih sampai dia bisa mencetuskan Bitcoin ini gimana? Siapa gitu ya kan. Nah terus ya itu jadi nggak dikontrol sama satu entity atau satu pribadi atau satu organisasi gitu untuk Bitcoin itu sendiri. Kayaknya 5-10 tahun ke depan Bitcoin masih major ke depannya. Nggak tahu, nggak menutup kemungkinan altcoin lainnya development-nya seperti apa. Karena balik lagi tadi tergantung use case-nya masing-masing. Nah, bisa saja Ethereum market cap-nya membalap Bitcoin kan bisa saja kayak gitu kan. Tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi saat ini sih Bitcoin masih lebih eligible. Masih mendominasi lah. Ya. Masih mendominasi lah gitu. It's the mother anyway. It's the mother anyway. Ya. Kalau mau ngelangkahin the mother, sungkem ya kan. Punten. Benar. How trust it is, how safe it is itu kan mesti di. Benar. Is it safer than Bitcoin? We don't know. Is it trusted than Bitcoin? Lebih dipercaya dari Bitcoin? We don't know kayak gitu kan. Apakah lebih promising maybe daripada Bitcoin? It is, we don't know. Ya kan? Makanya banyak sekali di sosmed gitu ya. Meme kan yang pendirinya si Ethereum kan. Pernah lihat gak si Vitalik Buterin dia lagi party joget-joget gitu. Sedangkan Ethereum gak kemana-mana, datar gitu kan. Bro, Ethereum gue gak kemana-mana nih, party aja. Oke. Jadi gak menutup kemungkinan kan balik lagi kita gak pernah tahu apa yang terjadi ya. Ke depannya kayak gimana. Yes, betul sekali. Dan maksudnya kita juga gak ada yang expect kalau crypto market akan jadi sebesar ini di tahun ini. Betul sekali. Dan akan terus berkembang. Gini saat ini crypto market seperti internet di tahun 99 ya. Atau di tahun 2000-an. Yang adopsi masih negara, mungkin orang-orang finance, atau mungkin juga trader-trader yang investor-investor yang udah punya conviction di Bitcoin, ya kan. What happened? The internet di tahun 99, tahun 2000 sampai hari ini berkembang sangat pesat, ya kan. Nah, Bitcoin itu sendiri masih ada di stage saat ini masih ada di stage seperti itu, seperti internet tahun 99 tahun 2000-an gitu. Dulu mungkin kita akses internet lewat warnet ya. Ya kan udah gitu lama banget lagi ya kan mau kejar-kejar billing lumba. Ya udah malah lama banget kan, lemot banget gitu kan. Kualitasnya masih 3GP. Iya kan. Oh, Maura tahu 3GP ya? Pasti. Masih kebagian 3GP ya. Masih kebagian 3GP. Tapi sekarang kita akses internet kan it's just phone away kan. One phone away dan even YouTube pun nonton kan di handphone gitu kan. Development-nya ke depannya bisa jadi seperti itu gitu. Karena ini teknologi. Lagi-lagi, wow teknologi. Oke, yes. Kalau gitu, Ko Joshua. Nah, sebelum kita menyudahi episode kali ini,
Kira-kira apa sih pesan yang mau lo sampaikan, Ko Joshua, ke teman-teman yang lagi nonton di rumah? Pesan kali ini mungkin agak sedikit wise ya, sedikit bijak ya. Karena tema hari ini adalah kripto atau Bitcoin, dan itu sebuah disruption khususnya untuk di market investment maupun finance ataupun sistem teknologi gitu ya. Janganlah menutup diri kita untuk perkembangan teknologi atau perkembangan massa, ya kan? Mana tahu perkembangan ini memang bisa berdampak positif bagi hidup kita, gitu kan. Bitcoin saat ini market cap-nya sudah $2 triliun. Market cap Bitcoin itu sendiri sudah $2 triliun, dan market cap gold yang sudah ribuan tahun baru 20 triliun. Jadi Bitcoin baru 10% market cap dari gold saat ini. Ya kan? Bitcoin umurnya hanya baru 17 tahun. Gold Masih sudah muda, ribuan ya? tahun. Masih muda. Masih sweet 17 kan? Bitcoin kan? Ya kan? Dia dari tahun 2008 sampai sekarang 2025 kayak gitu kan. Market cap-nya sudah 10%-nya gold. What happened? Misalkan another 17 years, another 17 tahun ke depan, dia punya market cap berkembang jauh lebih besar lagi. Bahkan banyak mungkin teman-teman di YouTube ya, influencer pada ngomong bahwa Bitcoin akan 20 miliar, ya kan? $1 juta kayak gitu kan. Berarti kan kalau $1 juta kan 10 kali lipat dari sekarang mau. Berarti udah ngebalap gold kayak gitu kan. Nah, kita perlu membuka pikiran kita, membuka diri kita, mengosongkan gelas kita untuk belajar hal-hal yang baru yang bisa berdampak positif bagi hidup kita. Oke. Bijak sekali ya. Yang kali ini beneran ya, yang kali ini beneran. Yang minggu lalu nggak beneran. Lu pokoknya gitu aja mau, udah nggak beneran kayak gitu. Oke deh. Jadi gitu ya intinya teman-teman. Jangan karena ini sesuatu yang mungkin teman-teman belum familiar, terus jadi ada stereotip tertentu ya terhadap cryptocurrency ini. Karena sekarang juga informasi udah semakin cepat, udah semakin banyak juga akses untuk cari tahu lebih dalam. Yes, setuju. Soal si kripto dan Bitcoin, bawah-bawahnya ini semuanya ya, inilah, perintilan di bawahnya ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih lanjut juga nih soal Bitcoin, soal crypto in general, teman-teman boleh juga komentar di bawah. Nanti kita tinggalin juga nih link Telegram untuk join ke komunitasnya GRW. Oke, Ko Joshua, thank you so much. Thank you for your time today. It's very fun to talk with you. Yes, thank you Maura, thank you semuanya. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe channelnya GRW supaya nggak ketinggalan nih video-video yang nggak kalah insightful dan nggak kalah menarik lainnya. It's been with me Maura and with Ko Joshua juga today. Thank you.